Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awal muqaddami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mukarramun para ulama, para asatidz, dan mukarram. Tes. Wabillahi taufiq, guru-guru kita mukarram Haji Zulfan Mustafa Mukarram bin Yusuf, Mukarram Haji Ahmad Habibi, Mukarram Hasan Abdul Hamid Mustafa, segera pengurus Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah dan segera pengurus masjid, wabillahi taufiq pengurus Masjid Al-Hidayah. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT. Pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada penghulu alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yang mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat kelak kemudian hari. Baik, selanjutnya masih surat Maryam ya. Ayat 54 ya. Wadkur fil kitab Ismail. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur fil kitab Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih marjiya. Wadkur dan sebutlah, atau di sini diterjemahkan ceritakanlah, dan ceritakanlah di dalam kitab yang dimaksud dalam Al-Quran. Siapa yang diceritakan? Ismail, yaitu tentang Nabi Ismail alaihissalam. Innahu, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim Nabi Ismail itu adalah seorang yang benar janjinya. Jadi Nabi Ismail ini orang yang selalu menepati janji ya. Di sini di tafsir disebut lam ya'id syai'an illa wafa bihi
wan tadara man wa'adahu salasata ayyamin aw hawlan hatta raja'a ilaihi bi makanihi. Nabi Ismail itu tidak pernah menjanjikan sesuatu kecuali wafabihi, kecuali dia menunaikannya. Jadi kalau dia janji pasti dia tunaikan, dia tepati gitu ya. Wafa itu dia tepati. Wantadara, dan ada riwayat satu ketika dia menunggu. Intadara itu menanti ya. Dia menunggu pada orang yang dia pernah berjanji kepadanya berapa hari, selama 3 hari. Jadi satu ketika Nabi Ismail dijanjiin sama seseorang ya, sampai ditunggu tuh ya, sampai 3 hari. Bayangkan coba, 3 hari ditungguin ya. Au haulan, bahkan ada juga bukan 3 hari, haulan tuh setahun ya, ditungguin sampai 1 tahun ya. Kita mah jangankan 3 hari, sejam aja udah puyeng. Ya nungguin orang sejam, coba gimana? Oh pusing gitu ya. Nah ini 3 hari ditungguin ya, sama Nabi Ismail. Hatta raja'a ilaihi, sampai kapan? Ya sehingga orang yang berjanji tadi ya, yaitu datang kepadanya di tempat yang sudah dijanjiin ya. Jadi ya ibaratnya kalau digambarkan ya, ada orang janji sama Nabi Ismail nanti ya ketemu ya di mana gitu ya. Ditungguin itu sampai 3 hari. Ada juga di sini disebutin sampai setahun ya. Ini artinya maksudnya apa? Saking ya Nabi Ismail ini sangat patuh ya terhadap janji ya. Kita kadang-kadang kalau janji gimana? Datang ya, insyaallah tungguin, datang enggak? Udah selesai ya. Nabi Ismail enggak begitu ya. Wa kana rasulan, dan ada Nabi Ismail itu juga termasuk seorang rasul. Ya, jadi di samping beliau adalah orang yang menepati janji, beliau juga seorang rasul. Ila Jurhumin ya, yaitu rasul terhadap kaum Jurhum namanya. Jadi di Mekah ini setelah Nabi Ismail lahir ya, nggak lama datang rombongan namanya kaum Jurhum ya, yang bahkan dalam riwayat beliau menikah dengan salah satu perempuan dari kaum Jurhum ini ya. Nabi ya, beliau juga seorang nabi tuh, ya Rasul ya nabi ya. Wa kana ya'muru ahlahu, dan ada beliau Nabi Ismail itu memerintahkan kepada kaumnya. Ahlahu di situ diartikan kaumahu ya. Yang dimaksud kaum Jurhum ya. Kepada kaumnya, ahlahu itu asal mana keluarga ya. Tapi di sini diterjemahkan atau diartikan kaumahu, kaumnya. Apa yang diperintahkan? Ya, memerintahkan sholat, zakat. Jadi Nabi Ismail nyuruh sama kaumnya agar sholat dan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyah, dan ada Nabi Ismail itu di sisi Tuhannya mardiyah, itu yang mendapatkan keridhaan. Jadi Nabi Ismail ini sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dapat ridho ya gampang udah. Artinya orang kalau sudah dapat ridho dari Allah, apa yang dimaui pasti
nggak dikabul ya. Diridho itu artinya disukai ya. Jadi Ismail ini disukai oleh Allah. Nah, orang biasanya kalau disukai oleh seseorang, apa yang diminta pasti makbul pasti ya. Asluhu marduun. Kalimat mardia ini asalnya marduun. Ulibatil wawani ya aini wadomatu kasrotan. Kemudian ditukar dua wawo, tadinya kan wawanya dua, ditukar dengan dua iya. Ya. Makanya kan disitu kan tasdid mardi, mardia. Itu berarti ada dua itu ianya. Ya. Wawo ditukar pakai iya. Kemudian harokat domah ditukar pakai kasroh, artinya marduun. Jadi mardia ditukar ya. Itu asal mula kalimat mardia. Sebab kalau marduun kagak enak. Wa kana inda rabbi marduun, nggak enak ya. Yang hanya diganti jadi mardia. Nah, ini tentang kisah Nabi Jadi secara singkat ya. Jadi secara singkat Nabi Ismail adalah orang yang sangat menepati janji. Jadi kalau sudah janji, beliau pasti akan dia tepati ya. Sampai-sampai satu ketika beliau pernah dijanjiin orang sampai ditunggu sampai tiga hari. Bayangkan nungguin orang 3 hari apa nggak jenuh itu. Kita menungguin sejam aja udah pusing itu. Ya. Wadkur fil kitab Idrisa, dan ceritakanlah olehmu dalam Al-Quran atau dalam Alkitab tentang siapa Idrisa, tentang Nabi Idris ini siapa? Wajatu Abi Nuhin. Idris itu adalah kakek bapaknya Nabi Nuh. Gimana tuh? Nabi Idris itu adalah kakek bapaknya Nabi Nuh. Buyut ya. Innahu kana siddiqo, sama nih. Nabi Idris itu juga termasuk orang yang benar. Jadi Nabi ini semua ya. Makanya dalam sifat wajib bagi Rasul, nah di antaranya kan siddiq, amanah, tabligh, fatona. Jadi siddiq itu artinya benar ya, apa yang dia ucapkan itu adalah. Jadi Nabi itu nggak ada yang pernah bohong. Bukan saja Nabi Muhammad, semua Nabi. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, ya semua ya. Semuanya adalah orang yang benar ya. Karena salah satu ya sifat wajib bagi Rasul adalah siddiq, benar ya. Terus kedua amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga tabligh. Ya, tabligh itu menyampaikan risalah. Tabligh ini kalau bahasa sekarang Pak, transparan. Ya, transparan ya. Terus yang keempat fatona. Fatona itu tanggap. Bukan sekedar cerdas, ya. Fatona itu bukan sekedar cerdas, sudah cerdas dia juga tanggap, cepat mengambil keputusan. Sebab ada orang cerdas tapi lamban, ya. Dan kalau dibilang ilmunya, oh luar biasa dia. Bahkan mungkin kalau sekarang titelnya S3 lah, ya. Apa STLN? Ya, andai kata ada orang mungkin titelnya S3, ya, berarti kan ilmunya luar biasa kan. Tapi ketika ada masalah lamban dia. Pikir dulu, aduh gimana? Itu namanya bukan fatona, bukan. Kalau fatona itu sudah cerdas, cepat, ya, mengambil keputusan. Itu namanya fatona. Ya.
Nih, ini kalau kita ambil dari sifat Rasul, kalau kita mau cari pemimpin, ya ini 4 syaratnya. 1, jujur, ya, benar, ya, tidak bohong. Jadi kalau dia apa yang dia janjiin pasti ya, bukan kayak sekarang. Nanti kalau saya jadi gini udah jadi apa? Berarti nggak sidik tuh kan? Nggak sidik itu. Ya, udah jangan itu lagi tuh, jangan diambil lagi tuh. Sebab kalau sidik itu apa yang dia janjikan pasti dilaksanakan, ya. Sekarang kan banyak kan gitu. Kalau saya gini nanti ya, pokoknya banyak kan janji-janji gini kan. Ya. Bahkan orang sekarang janji gitu jadi HP-nya nomornya itu. Iya, HP-nya ganti nomor. Ya. Iya, belum jadi HP-nya nomornya segini. Begitu udah jadi nomor HP-nya ganti, dihubunginya susah. Bahkan ketemu juga susah, ya. Amanah dipercaya, artinya dia punya tanggung jawab penuh, ya. Ya, apa yang diamanatkan ya dilaksanakan, ya. Terus tabligh itu menyampaikan apa, ya, bahasa sekarang transparan, ya. Jadi apa yang dia lakukan terbuka lah, ya. Ini begini, jadi transparan betul, ya. Jadi kita ini kan nggak ada transparan, Pak. Kita kadang-kadang ya mohon maaf lah, gampangnya saja, Pak. Listrik kita tidak pernah tahu untungnya berapa, tahunya rugi melulu, iya kan? Iya, untungnya kira-kira tahu nggak? Tapi kalau rugi diumumin kan? Ya, PLN rugi sekian triliun. Untungnya mana sih untungnya, kita nggak pernah tahu. Berarti kan nggak transparan. Kita tahunya apa? Rugi melulu. Lah untungnya apa? Untungnya di mana? Gitu. Ini namanya kalau transparan itu untung rugi sampaikan kan? Ya, untung segini, rugi segini, jadi kan tahu. Kita kan nggak pernah tahu untung. Pernah tahu untungnya? Nggak pernah. Tahunya apa? Rugi melulu, ya. Untung nggak pernah tahu. Itu namanya nggak transparan, ya. Terus ada lagi faton. Jadi fatona itu tanggap, ya, cerdas, tanggap, ya. Innahu kana siddiqon nabiyya, beliau juga seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kami angkat ia pada tempat yang tinggi. Jadi Nabi Idris ini diangkat oleh Allah pada kedudukan yang tinggi. Apa? Wa hayyun fis samadir rabbina, Nabi Idris itu hidup di langit yang keempat. Di dalam riwayat masih hidup. Nabi Idris masih hidup. Jadi satu riwayat ada di langit yang keempat. Awis sadisati awis sabina, atau ada di langit keenam atau ketujuh. Jadi memang beda-beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan di langit yang keempat, ada yang mengatakan di langit yang keenam, ada yang mengatakan di langit yang au fil jannati, atau beliau ada di surga. Jadi ada juga yang mengatakan Nabi Idris ini sudah ada di surga. Ada khalaha ba'da an ajaqa an aliyaqal mauta wa ahya wa lam yakhruj minha. Atau ada yang mengatakan beliau masih hidup di dalam surga, yang ia masuk ke dalam surga setelah ia merasakan mati. Jadi satu ketika Nabi Idris ini dicabut nyawanya oleh Allah, yang pada kan mati, nah dimasukin ke dalam surga. Jadi dia udah ngerasain mati tuh. Kemudian dihidupin lagi, tuh, ya, wa ahya, kemudian dia hidup lagi. Ya. Setelah hidup, walam yakhruj minha, dia nggak mau keluar dari surga.
Jadi sampai sekarang betah dia. Ya. Ada riwayat mengatakan ya ada sesuatu yang tertinggal di surga. Jadi minta balik lagi gitu. Begitu udah balik lagi, nggak mau keluar lagi dia sampai sekarang gitu. Ya, dalam riwayat, jadi Nabi Idris ini masih hidup ya. Ada yang mengatakan di langit yang 4, ada yang mengatakan di langit yang 6, ada yang mengatakan di langit yang 7, ada yang mengatakan di surga ya, karena dia pernah merasakan mati. Jadi udah merasakan dia mati dulu, tapi kemudian dihidupin lagi, kemudian dia nggak mau keluar dari surga ya. Memang ada beberapa pendapat yang masih hidup itu satu Nabi Idris, adanya di surga ya. Terus Nabi Khidir katanya ya. Terus Nabi Isa ya, itu masih ya. Ulaika, mereka itu, siapa yang disebut mereka? Kan kemarin tuh dari mulai Nabi Musa ya disebutin Nabi Ismail, terus sampai terakhir Nabi Idris ya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat alaihim atas mereka. Jadi nabi-nabi tadi disebutin oleh Allah itu orang yang sudah diberikan nikmat ya. Minan nabiyina, dari para nabi ya. Bayanun lahu ya, jadi keterangan baginya. Bahwa fi makna sifat, itu makna di dalam sifat, wa ma'tabadahu, dan setelahnya ila jumlah syarti, sampai jumlah syarat, itu dari sifat lin nabiyyin, bagi kalimat nabiyyin. Jadi mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, min dzurriyyati Adam, dari anak cucunya Nabi Adam ya. Yang dimaksud siapa? Ai Idrisu, yaitu Nabi Idris ya. Karena Nabi Idris ini kan tadi kakek bapaknya Nabi Nuh ya. Kan Nabi Nuh itu kan generasi ketiga kalau nggak saya, dari Nabi Adam ya. Nanti Idris dulu ya, terus turunnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa mimman hamalna ma'anuhin, dan bagi orang-orang yang kami bawa ya, hamalna itu ya bersama-sama dengan Nabi Nuh bisabinati, di dalam bahtera atau dalam perahu ya, orang-orang yang selamat bersama-sama Nabi Nuh ya. Ai Ibrahimu ya, yaitu Nabi Ibrahim, ibnu abnihi, yaitu anak laki-laki ya. Ibnu abnihi ini anak laki-laki anaknya ya. Jadi pasti cucu juga ya. Yaitu anak laki-laki ya, anaknya Nabi Nuh. Siapa? Samun, yaitu namanya Sam. Jadi anaknya Nabi Nuh itu bukan Kan'an doang ya, Kan'an itu yang nyelimpang. Yang taat siapa? Ada namanya Sam ya. Ada Yapis ya. Ada satu lagi Ham. 3 ya. Itu yang menurunkan ya sampai kita sekarang nih. Ini dari 3 orang ini. Karena waktu itu habis semua tenggelam. Ya, jadi yang tersisa yang anak keturunan Nabi Nuh ini, yang 3 ini yang menurunkan bangsa-bangsa di dunia ya. Kalau Kan'an kan tenggelam. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan dari anak cucunya Nabi siapa? Ai Ismaila, yaitu Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub ya. Wa min dzurriyyati Israila, dan dari anak cucunya Israel. Siapa Israel? Wa wa Yakub, yaitu Nabi Yakub ya. Makanya kan sering saya sampaikan, kalau di Quran ada kalimat Bani Israel, itu bukan Israel yang sekarang ya. Bani Israel itu anak keturunan dari Nabi Yakub. Siapa dia?
ay Musa wa Harun wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Tuh, ya. Di antaranya keturunan Nabi Yakub itu Musa, Harun, Zakaria, Yahya dan Isa. Dari Nabi Yusuf tuh ya. Kan Nabi Yakub punya anak Yusuf. Yusuf kan jadi nabi juga. Bawahnya turun Ayub ya, itu kan masih ya, masih keturunannya juga ya. Terus terakhir apa berikutnya keturunannya ke Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Is. Ini berarti kan jalurnya dari Nabi Yakub ya. Yakub anaknya siapa? Siapa? Ishak. Ishak anaknya siapa? Ibrahim ya. Jadi dari mulai itu Nabi apa namanya Yakub ya, terus Yusuf, Ayub, terus Musa, ya, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, itu jalur dari Nabi Yakub ya, dari Nabi Ishak ya. Kalau Nabi Muhammad jalur dari Ismail. Tadi Nabi Ismail ya menikah dengan kelompok atau kaum Jurhum tuh ya. Dari kaum Jurhum ini Ismail punya keturunan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diurut-urut ujung-ujungnya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa masih apa? Ya masih satu rumpun kan ya. Karena kakeknya ternyata ujung-ujungnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Wa mimman hadaina, dan bagi orang-orang yang kami berikan nikmat ya. Maka kami berikan apa? Hidayah ya. Jadi orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu diantaranya dari keturunan Nabi Adam dan orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh, termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim, ya, Israel, dan orang-orang yang kami berikan hidayah. Ya. Jadi orang-orang yang diberikan hidayah aja, walaupun bukan dari keturunan Nabi, ya, tapi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wajtabaina ya, dan yang telah kami berikan petunjuk dan telah kami pilih tuh, jadi dipilih oleh Allah ya. Walaupun bukan dari jalur Nabi ya, orang yang diberikan nikmat ini bisa saja orang yang telah diberikan hidayah dan sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin jumlatihim ya. Ini masalah nahwu ini. Dan dari jumlah mereka wa khabaru ulaika, dan khobarnya ulaika itu adalah idza tutsla alaihim, apabila dibacakan alaihim kepada mereka, tadi itu nabi-nabi tadi, ayatul rahman, ayat-ayat Allah, kharru, mereka kharru itu apa sih? Terjemahannya apa? Sujud apa? Menyungkur. Jadi kharru itu ya menyungkur ya. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur ya. Dalam kondisi apa? Sujada, dalam kondisi sujud. Wa bukia, dan menangis. Jam'u sajidin wa bakin. Kalimat sujada itu jamak dari lafaz apa, dari kalimat sajid. Sajid itu orang yang sujud ya. Wa bukia, bukia itu jamak dari bakin ya. Jadi asalnya baka ya, bakin ya. Ay fakunu misluhum, maka ada mereka seperti mereka. Jadi mereka ketika dibacakan ayat Allah tersungkur dalam kondisi sujud dan kondisi menangis. Dan kalau kita dibacain ayat Allah gimana? Biasa aja ya. Biasa. Kalau orang-orang tertentu
sujud, kemudian juga sambil menangis. Ya nangisnya bukan, ya, artinya nangis takut, ya, takut kepada Allah ya. Kalau kita mendengar ayat Allah, ya biasa aja kan, nggak ada apa-apa ya. Inilah orang-orang yang sangat luar biasa ya dari para nabi dan Rasul. Mereka mendengar ayat-ayat Allah, kharru sujadan wa bukiya. Mereka dalam kondisi tersungkur, dalam kondisi sujud dan menangis ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aslu baka bakyun, bakwa, asalnya baka itu bakwa, ulibatil wawuyaan, kemudian wawu diganti pakai iya, wa dhammatu kasrotan, dan kalimat dhammah diganti kasroh ya. Itu untuk memudahkan aja ya, jadi untuk memudahkan membaca ya, jadi dibalik ya, yang tadinya dhammah diganti kasroh ya. Kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang agak sulit dibaca dan kayaknya juga kurang pantas gitu ya, maka dibalik ya. Tadi dia diganti gitu, waw diganti sama ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu beberapa ayat yang bisa kami sampaikan. Jadi Nabi dan Rasul ini sangat luar biasa, mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mereka Nabi di rata-rata ya, bukan rata-rata, semuanya orang yang benar dalam ucapan ya, dalam perbuatan ya. Tidak ada seorang Rasul yang berdusta. Sebab kalau Rasulnya tukang bohong, berarti yang disampaikan juga bohong. Ya, makanya Nabi Rasul itu nggak ada yang bohong. Berarti yang disampaikan adalah benar. Ya. Sebab kalau Nabinya tukang bohong, gimana umatnya? Nabinya benar aja umatnya banyak orang bohong. Iya, kalau ada kata Nabinya tukang bohong, gimana umatnya gitu kan? Ya, pengikutnya gimana? Sementara Nabinya jujur aja, umatnya masih banyak yang bohong. Apalagi Nabinya tukang bohong. Nabi itu nggak ada ya. Sejak Nabi Adam sampai Nabi, jadi bukan satu Nabi Pak ya. Jadi semua Nabi, semua Rasul itu punya sifat siddiq ya, jujur ya. Nggak ada Nabi yang bohong, itu nggak ada ya, semua. Karena yang dibawa oleh Nabi ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nanti berikutnya setelah disebut oleh Allah orang-orang yang hebat, para nabi, nanti akan ada ya. Setelah itu Allah ganti umat yang brengsek. Ada tuh nanti tuh ya. Setelah orang-orang baik, ada nanti umat-umat yang tidak baik ya. Fakhalafa min ba'dihim ya khalfun adaa'us shalah wa taba'us hawa. Allah ganti nanti setelah yang baik-baik ada umat yang melalaikan sholat ya. Terus mengikuti hawa nafsu. Ada nanti itu ya. Apa sih perputaran ya, baik terus pasti ada ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah masih akan berlanjut ya sampai ayat yang ke-58 ya. Diberi nanti ke-59. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan.